warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kuas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kami di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Kali ini dengan Ana Faiza Nafasakina akan memperbincangkan tentang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Ana mewakili teman-teman Kuas TV ini Abah untuk bertanya. Ada yang bertanya, bagaimana seharusnya sikap Muslim ketika memasuki bulan Ramadan ya Abah? Baik, Ananda Faiza dan pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan sempurna. Maka ketika hadir Ramadan, ketika datang Ramadan, kita harus gembira, kita harus senang. Senang bukan berarti dengan mainan-mainan, tapi senang dengan kedatangan Ramadan yang berkah. Ini diingatkan Rasul dalam hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Siapapun di antara kita yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya di api neraka. Siapa sih tidak mau jauh dari neraka? Pasti semua kita ingin jauh dari neraka. Maka untuk jauh dari neraka tersebut butuh kegembiraan. Nah, gembira menghadapi Ramadan ini penting. Namun, Pak Iza dan pemirsa yang dirahmati Allah, gembira itu bukan senang-senang biasa, tapi gembira dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Kalau Ramadan itu datang, futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka, ughliqat abwaabun nar, kemudian pintu neraka ditutup, wasul silati sayatin, dan setan itu dibelenggu. Maka kalau datang Ramadan, Ananda Pak Iza, kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus bergembira dengan sederet program persiapan masuk Ramadan dengan bahagia. Begitu juga dengan santri Kuas, begitu dengan pemirsa yang dirahmati Allah. Bahagialah, senanglah, apalagi sudah Ramadan. Subhanallah, kita tidak makan, kita tidak minum, kemudian kita banyak beribadah dan berzikir kepada Allah. Ini maknanya bahwa Ramadan akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi Ananda, Faiza, dan pemirsa, kita bergembira, kita harus senang, dan kita harus bahagia dengan kedatangan Ramadan. Begitu Ananda, insya Allah. Oh, terima kasih Abah atas penjelasannya. Ada pertanyaan kedua nih Abah dari silakan Ananda. Bagaimana hukum wanita yang nifas, hamil, uzur, dan menyusui di bulan Ramadan? Apakah cukup dengan mengganti puasa saja atau dengan membayar fidyah? Baik Ananda Faiza, baik pemirsa yang dirahmati Allah, puasa ini kan ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Yang harus puasa seorang muslim yang sudah dewasa, yang sudah sanggup dan mampu, ya, maka tidak wajib puasa bagi mereka yang dalam keadaan gila, kalau dia seorang laki-laki ataupun perempuan, kemudian dalam keadaan haidah, nifas, ya, atau barangkali ada uzur-uzur lain yang mengakibatkan dia tidak bisa berpuasa. Karena itu sudah ketentuan Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Siapapun di antara kita yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka diulang di lain hari, namanya qada puasa. Jadi boleh tidak puasa bagi perempuan yang hamil, bagi perempuan yang menyusui, bagi perempuan yang uzur. Cuman ada ketentuannya Ananda Faiza dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau dia hamil, kemudian dia menyusui, dia tidak sakit nih, ya, cuman khawatir, takut kalau anaknya atau kandungannya kurang sehat, kurang baik, maka itu namanya dia tidak sakit, tapi dia khawatir kepada kandungan, maka ulama mengatakan dia mengqadha, kemudian juga bayar fidyah. Fidyah itu artinya memberikan makan bagi miskin. Ini cara untuk orang yang hamil dan dalam kondisi menyusui. Sementara uzur, misalnya ada orang tua yang tidak sanggup puasa lagi, atau ada orang sakit yang tidak sanggup puasa, ini semua uzur, maka dikatakan dalam Al-Quran, ya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Siapapun di antara kita yang tidak sanggup puasa, dikarenakan uzur dan berbagai macam alasan, maka dia cukup membayar fidyah. Ya, artinya bayar memberikan makan bagi miskin. Nah, begitu cara-cara dalam agama kita. Jadi Ananda Faiza dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, ketika dalam keadaan hamil, ketika dalam keadaan haid, nifas, maka dia puasa. Ya, kalau haid nifas tidak puasa. Tapi kalau dia menyusui dan juga posisi dia sedang hamil, maka ulama mengatakan dia membayar fidyah. Tapi kalau dia nifas atau haid, maka dia cukup membayar qada saja, tidak fidyah. Karena dia memang terhalang untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu Ananda Pak Iza tentang konsep di mana orang yang berpuasa dikarenakan uzur atau sakit atau nifas atau barangkali hamil atau dalam keadaan menyusui, maka ada ketentuan dalam agama kita yang harus diikuti dengan sempurna. Intinya ketika dia dalam keadaan tidak sanggup puasa karena alasan-alasan tertentu, karena hal-hal yang dibolehkan dalam syariat Islam, maka fa'idatun min ayamin ukhra, diulang di lain hari, atau bahasa lainnya qada puasa di lain hari. Ya, andai kata dia menyusui, dia tidak sakit tapi dia menyusui, dia tidak sakit tapi dia hamil, maka itu ada fidyah. Dia ditambah dengan bayar fidyah, karena memang
konsekuensi dari orang yang tidak berpuasa. Begitu Ananda Fiza dan juga pemirsa yang dirahmati Allah. Oh begitu ya Abah. Oke baik Abah, terima kasih Abah atas penjelasannya. Ya, Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi Anda pribadi. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita pada kali ini. Tunggu kami di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ana Faizana Fasakina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.